Exodus pemain Chelsea ini benar-benar kayak gede-gedean, dan Chelsea kali ini benar-benar kayak pengen banget cuci gudang semua skuad yang ada di dia itu, padahal pemain-pemain bintang justru malah pemain-pemain bintang ini banyak yang dikeluarin dan dimasukin beberapa pemain muda. Salah satunya adalah Nicholas Jackson yang kemarin berhasil diboyong sama Chelsea. Tapi kalau ngelihat skuadnya, sebenarnya skuad Chelsea ini yang merupakan skuad banyak yang pemain-pemain yang menangin Liga Champion di eranya Thomas Tuchel di musim kemarin, itu benar-benar kayak Chelsea ini benar-benar anjlok-anjlokan gitu kan. Sebenarnya masalahnya apakah di manajernya? Sebenarnya nggak bisa dibilang begitu juga gitu kan. Memang di satu sisi Chelsea sendiri juga kalau ngelihat permainan Thomas Tuchel ini lama-lama kan udah kebaca gitu kalau permainan yang ditambah juga Rudiger juga yang nggak ada musim lalu. Itu Rudiger juga penting banget sebagai pemain, dan juga banyak pemain-pemain juga yang inti itu yang justru cedera, dan ini juga yang mempengaruhi juga mungkin performa dari Chelsea sehingga yang bikin Tuchel juga dipecat. Tapi nggak cuma di situ aja. Graham Potter ketika dimasukin ini diharapkan juga bisa ngebangkitin performa dari Chelsea. Sempat ada kelihatan harapan lah sedikit gitu untuk Chelsea bisa bermain lebih bagus, tapi ternyata lama-lama kayak kenapa jadi anjlok-anjlokan terus gitu kan. Endingnya Graham Potter ya harus dipecat, padahal sebenarnya sayang banget potensi Potter untuk membangun Chelsea ini cukup besar gitu kan, ngelihat Chelsea juga sebenarnya pengen ngerubah ke arah dimana Chelsea ini pengen lebih ke sustainable tim yang punya manajer yang sustain juga, sehingga pembangunan filosofinya ini ada. Nah setelah Graham Potter akhirnya dipecat, dimunculin lah Frank Lampard yang akhirnya justru malah Frank Lampard bukannya malah makin naik, justru malah makin terpuruk dan akhirnya berada di peringkat ke-12 dari Chelsea di musim ini. Dan akhirnya ini bisa disimpulin kayak ini masalahnya kayaknya bukan di manajer doang, tapi ada di yang lain deh masalahnya. Mungkin bisa masalah transfer dari pemain, ataupun mungkin juga masalah dari pemain-pemainnya sendiri, yang memang dari beberapa musim lalu ada beberapa pemain yang kelihatan memang pengen pergi dari Chelsea, ataupun memang pengen nggak ada di Chelsea lagi lah, seenggaknya pengen pindah ke klub lain. Dan akhirnya ya ini yang kelihatan gitu, dimana eksodus dari pemain Chelsea ini terjadi secara besar-besaran. Dan alasan lainnya ya seperti yang kita udah tahu, Chelsea harus nyimbangin neraca untuk menghindari financial fair play, makanya banyak pemain-pemain yang dijual kan setelah kemarin transfer masuk pemain yang ternyata yang gak sesuai dengan yang diharapkan gitu kan. Dan juga yang kedua adalah memang supaya Chelsea ini benar-benar kayak bisa lebih menyeimbangkan soal gaji, dan juga pastinya Chelsea juga pengen supaya timnya ini tuh kayak masuk ke start yang baru juga rasa-rasanya, dan terutama juga bersama Pochettino. Pochettino juga ditunjuk sebagai pelatih Chelsea. Ini juga pastinya juga pengen supaya Chelsea ini bisa jangka panjang juga bersama Pochettino. Dan Pochettino sendiri juga apa ya, kita juga ngelihat di Tottenham Hotspur gitu gimana Pochettino ini oke juga dalam membangun tim-tim yang seperti Tottenham yang apa ya, yang mungkin awalnya agak low tapi dan apa ya, dan ini kita bakal bisa lihat di Chelsea juga sepertinya dengan pemain-pemain yang baru juga, dan juga dengan suasana atau atmosfer yang baru, yang pastinya kita berharap juga Chelsea bisa back on track, bersaing lah untuk 4 besar seenggaknya untuk saat ini gitu kan. Dan di next season ya kita juga mungkin bisa berharap Chelsea bisa bersaing dengan klub-klub papan atas untuk meraih gelar juara. Tapi seenggaknya posisi 4 besar ini adalah target yang realistis yang harusnya bisa dicapai oleh Chelsea dan Todd Boehly. Dan kita bakal lihat ke depannya transfer-transfer seperti apa yang bakal dilakuin sama Chelsea, yang pastinya transfer masuk. Tapi kalau ngomongin transfer keluar, nah ini ada yang menarik gitu kan. Pemain-pemain bintangnya pastinya yang diambil ini bukan sembarangan diambil. Pasti tim-tim lain juga punya alasan tersendiri gitu kan.
Pertama ada Arsenal yang ngambil Kai Havertz gitu kan. Kenapa dia ngambil Kai Havertz juga pastinya Kai Havertz ini sebenarnya ada potensi yang pastinya dilihat sama Arteta juga.